Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya ucapkan terima kasih teman-teman sudah bersedia hadir di undangan saya untuk mengikuti kegiatan hari ini. Mungkin pertama-tama saya ingin menanyakan kabar teman-teman terlebih dahulu. Gimana nih sekarang kabar teman-teman? Ya gitulah Pak. Mungkin banyak biasa aja sih Pak, nggak tahu. biasa aja. Gimana nih? Senang atau baik-baik aja atau sedang sedih? Di tengah-tengah deh Pak. Sedih iya, senang juga iya juga. Oke, kalau Mbak ini? Kalau dari jasmani mah alhamdulillah sehat ya Pak. Tapi kalau dari pikiran dan perasaannya ya sama kayak Mbak Nuri, tengah-tengah gitu Pak. Kalau Masnya? Ngantuk Pak. Jadi Ngantuk. saya kayaknya kurang tidur gitu kan. Terus jadinya kan kayak hari ini tuh kayak merasa kurang semangat aja gitu loh Pak. Tapi ya sehat lah kalau. Oke, tapi semuanya dalam keadaan sehat ya insya Allah. Sehat Ya. Pak. Oke, baik kalau begitu teman-teman. Mungkin supaya kegiatan kita berjalan dengan baik, alangkah lebih baiknya kita awali terlebih dahulu dengan membaca doa. Kiranya ada yang bersedia untuk memimpin berdoa dari teman-teman. Yang tengah Pak. Gimana? Boleh Pak. Silakan. Baik, sebelum memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa di hati. Baik, terima kasih Mbak. Nah, teman-teman, karena ini dari beberapa kelas, mungkin kita supaya lebih dekat lagi, alangkah lebih baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Mungkin bisa dari teman-teman terlebih dahulu bisa menyampaikan nama, dari kelas berapa, dan juga hobinya apa. Mungkin dari Masnya. Ya. Perkenalkan nama saya Robert Kamal. Nah, Oke. saya dari kelas 8C. Dan hobinya saya main game. Kayak saya Pak. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Fitri. Saya dari kelas 8A. Hobi saya traveling Pak. Traveling, oke, banyak. Perkenalkan, nama saya Nuri. Saya dari kelas 8A. Hobi saya scroll HP Pak. Oke, scroll HP, oke. Nah, gimana? Udah kenal atau belum? Sudah Pak. Oke, coba saya cek ya, Mbak Nuri. Tadi hobinya Mas Robert apa? Main game. Main game, benar Mas Robert? Iya, betul. Oke. Mas Robert dari kelas berapa? 8C. 8C. Oke, Mas Robert sekarang hobinya Mbak Fitri Traveling dari kelas? dari kelas 8A. Dari kelas 8A. Mbak Fitri hobinya Mas Robert apa? Main game Pak. Main game. Dari kelas? 8C. Dari kelas 8C. Mbak Fitri kalau hobinya Mbak Nuri? Ini Pak, main HP. Main HP, scroll HP. Ya, sekolah. Dari kelas? Dari kelas 8A. 8A. Oke, nah teman-teman, tadi teman-teman sudah memperkenalkan diri. Sekarang izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Diki Hadiansa. Saya di sini juga akan berperan sebagai konselor atau yang akan membimbing. Kita akan berdiskusi untuk kegiatan ini dan mungkin akan sampai beberapa pertemuan ke depan. Jadi peran saya nanti hanya memfasilitasi teman-teman untuk membantu teman-teman untuk berdiskusi, menyelesaikan mungkin yang sedang teman-teman alami saat ini. Nah, nanti teman-teman bisa berperan aktif, menyampaikan pendapat teman-teman, dan juga bisa terbuka. Bagaimana? Sepakat? Sepakat Pak. Nah, kalau begitu tentunya untuk tadi bisa terjalin keterbukaan, terus bisa saling aktif. Kiranya kita perlu menyepakati beberapa kesepakatan untuk
agar proses ini bisa berjalan dengan lancar kegiatan hari ini, begitupun kegiatan setelahnya. Kira-kira menurut teman-teman apa saja yang perlu kita sepakati supaya kegiatan kita ini bisa berjalan lancar? Saya Pak, Oke, Mbak Fitri. kalau misalkan ada teman yang berpendapat, kita harus saling menghargai. Terus kalau misalkan berpendapat, kita harus angkat tangan. Oke, Mbak Nuri mungkin. Kalau saya nanti kan biar diperhatiin ya Pak, jangan main HP gitu saat kegiatan berlangsung. Oke, kalau dari Mas harus Robert? harus aktif Pak, harus aktif, terbuka, dan ya sama-sama berusaha buat ya aktif aja gitu Pak. Oke, mungkin dari 3 tadi ada yang bisa menyimpulkan kiranya kesepakatan kita apa saja? Saya Pak, Oke, gimana Mbak Fitri? jadi kita harus saling menghargai pendapat teman-teman. Terus kita ketika berpendapat harus angkat tangan. Terus tadi nggak boleh main HP. Yang Mas Robert tuh Harus selalu aktif. iya harus selalu aktif. Nah, oke, benar teman-teman. Jadi kesepakatan kita supaya bisa berjalan dengan lancar kegiatan ini harus aktif dan harus saling menghargai, dan tentunya teman-teman ada hal yang penting yang saya kira ini perlu kita sepakati secara bersama-sama, yaitu tentang kerahasiaan. Jadi diharapkan obrolan kita ini atau diskusi kita ini hanya cukup sampai di sini saja, tidak dibawa keluar dan tidak diceritakan kepada siapapun. Jadi hanya kita saja yang mengetahuinya. Gimana kalau begitu? Sepakat teman-teman? Sepakat Pak. Oke, kalau begitu teman-teman, setiap saya sampaikan setiap sesi kegiatan mungkin kita akan berjalan kurang lebih 30 sampai dengan 45 menit, dan kegiatan kita namakan dengan kegiatan konseling kelompok. Gimana? Oke teman-teman, mungkin kiranya untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini karena keterbatasan waktu juga. Nah teman-teman, kiranya untuk pertemuan selanjutnya kita akan bertemu lagi kapan? Di hari yang sama aja Pak. Minggu depan berarti. Minggu depan. Oke, jamnya? Sama aja Pak. Oke, kalau begitu karena kita akan akhiri untuk sesi hari ini dan kita akan bertemu di sesi selanjutnya, yaitu minggu depan dengan jam yang sama. Begitu teman-teman? Iya Pak. Oke, kalau begitu saya ucapkan terima kasih teman-teman atas kesediaannya teman-teman hadir dalam kegiatan awal ini. Semoga minggu depan kita bisa bertemu kembali dengan keadaan sehat seperti saat ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, saya Wali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sekarang kabarnya teman-teman? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah baik ya teman-teman. Iya. Oke, saya berterima kasih dan senang sekali hari ini kita bisa bertemu kembali setelah sesi minggu kemarin, sesi pertama kita bertemu sesuai dengan janji kita. Kita bertemu lagi hari ini. Nah, teman-teman, untuk kegiatan hari ini mungkin tidak akan jauh berbeda dengan kegiatan sebelumnya. Kita akan menggunakan kegiatan hari ini kiranya 30 sampai dengan 40 menit ke depan. Begitu teman-teman. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke tahap inti dari kegiatan hari ini, mungkin saya ingin teman-teman mereview kegiatan kemarin. Kemarin kita sudah berkenalan dan juga sudah menyepakati kesepakatan supaya kegiatan kita dan seterusnya itu bisa berjalan dengan lancar. Nah, teman-teman, ada yang masih ingat norma kita atau kesepakatan kita apa saja? Saya Pak. Oke, gimana Mbak Nuri? Jadi kesepakatan pada sesi sebelumnya tuh kita tuh harus aktif, terus harus menghargai juga, memperhatikan ketika orang berpendapat,
Terus tidak boleh main handphone juga. Oke. Gimana teman-teman? Ada yang ingin ditambahkan? Ketika berpendapat harus angkat tangan dulu. Oke. Itu aja sih Pak tadi. Oke, jadi benar ya kesepakatan kita yang sudah kita sepakati, ternyata kita harus aktif mengeluarkan pendapat dan saling menghargai saat orang lain mengeluarkan pendapat, dan juga saya tekankan sekali lagi yang paling penting itu tentang kerahasiaan. Jadi saya harapkan selalu apapun yang kita diskusikan di sini cukup sampai di sini, tidak dibawa keluar. Begitu teman-teman. Iya Pak. Nah, teman-teman mungkin setelah pertemuan kemarin, teman-teman bertanya-tanya nih, ini kegiatan itu mau ngapain? Benar nggak teman-teman? Benar Iya. Pak. Nah, oke, Penasaran sebenarnya itu apa sih konseling kelompok tuh? Nah, Gimana oke. gitu. teman-teman. Nah, kegiatan ini tuh sebenarnya saya itu mendapatkan laporan dari guru dari guru mata pelajaran lain, dan juga ada beberapa wali kelas, bahwa teman-teman itu katanya ini, saya ingin konfirmasi ini, teman-teman itu sering atau pernah menggunakan handphone di dalam kelas. Nah, makanya kegiatan ini saya ingin tahu nih, apakah itu benar atau tidak. Jadi begitu teman-teman, kegiatan hari kita ini untuk kedepannya akan membahas terkait dengan itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Berarti kita nanti ngejawab pertanyaan dari Bapak juga. Oh, tidak harus dijawab, tapi kita akan diskusi saja apakah itu teman-teman itu benar atau tidak, dan kiranya apa yang bisa Bapak bantu atau teman-teman bantu untuk kalau itu benar gitu, untuk supaya tidak teman-teman bisa belajar lebih fokus lagi. Begitu teman-teman? Iya. Apakah teman-teman sudah siap untuk kita masuk ke tahap inti di kegiatan ini? Tapi kita nggak bakal dimarahin kan Pak? Oh enggak, kita hanya ngobrol-ngobrol biasa saja, kita diskusi bagaimana baiknya kiranya dari teman-teman yang sering menggunakan handphone itu. Bagaimana teman-teman? Iya Pak. Baik Pak. Oke, kalau begitu teman-teman, nah sesuai dengan tadi yang sudah saya sampaikan, saya ingin mengkonfirmasi apakah benar ini teman-teman itu sering menggunakan handphone di kelas. Silakan, ada yang terlebih dahulu ingin menyampaikan. Oke, silakan Mas Robert. Gimana? Benar Pak. Benar. Jadi, kan saya tuh kan hobinya kan main game gitu. Oke. Terus kalau misalkan di kelas tuh mungkin juga paling belakang dan kehalangan orang-orang gitu. Jadi ya apalagi kalau misalkan gurunya itu tuh ngajarnya nggak enak, kan saya bete gitu kan, atau apa ya, akhirnya kan diem-diem ngurangin volume HP, terus setelah itu main game Pak. Oke. Gitu kan, login mabar gitu Oke. sama teman. Mungkin yang lain, Mas Robert tadi benar. Kalau Mbak Saya- Nuri, kalau saya tuh udah beberapa kali juga ketahuan sama guru tuh di kelas, saya suka scroll gitu, kayak suka scroll Twitter atau TikTok kayak gitu, cuman ya lihat info aja sih Pak, biar nggak ketinggalan. oke, kalau Mbak Fitri, Kalau saya juga kurang lebih sama kayak Mbak Nuri. Tapi kan kalau Mbak Nuri itu kan sosial media kayak TikTok. Tapi kalau saya tuh sering ngeliat berita-berita kayak gitu Pak. Tapi tuh beritanya tuh seru-seru kan, setiap harinya pasti ada hal yang menarik. Jadi tuh kayak saya tuh nggak mau ketinggalan. Jadi saya Gosip main ya? HP, iya Pak. Kayak seru aja gitu Pak. Oke, Kayak oke. gosip. Oke, jadi begitu ternyata benar ya yang info yang datang ke saya, teman-teman itu sering menggunakan handphone atau beberapa kali menggunakan handphone di dalam proses pembelajaran. Nah, sekarang teman-teman, saya ingin bertanya kira-kira kenapa nih? Kalau tadi Mas Robert karena gurunya kurang menyenangkan sehingga bermain game, kiranya apakah ada hal lain yang mendorong teman-teman itu selalu menggunakan handphone atau menggunakan handphone di saat jam pelajaran? Ya, saya Pak. Gimana Mas Robert? Ya karena emang seneng aja Pak, asik gitu kan, karena main game dan emang kebiasaan juga gitu kan, kebiasaan. Ya emang zaman sekarang kan kayaknya rata-rata pada seneng main HP Pak gitu kan, ya macam-macam sih urusannya kan. Kalau saya kan nanggung gitu kan, ada
ada pertandingan apa yang mau dilakuin bareng-bareng belum selesai sebelum masuk kelas kan, jadi saya selesai di kelas lah Pak gitu. Oke. Kalau Mbak Nuri atau Mbak Fitri? Saya Bapak. Oke, silakan. Kalau saya kan kayak buka sosial media gitu ya. Nah, saya tuh seneng karena kayak ada teman online gitu Pak. Jadi kan saya kan sama teman online kurang dekat. Terus kalau sama teman online kayak lebih seru aja. Makanya saya mikir kayak yaudah lebih seru scroll HP daripada ya berinteraksi sama orang-orang di kelas gitu. Oke, kalau Mbak Fitri? Kalau saya benar tadi yang dikatain sama Mas Robert itu, saya tuh suka hal-hal yang baru kayak gitu Pak. Maksudnya berita-berita yang di dalam arti itu ya itu negatif. Saya tuh nggak mau ketinggalan sama gosip-gosip terkini kayak gitu Pak. Jadi saya tuh kalau misalkan ketinggalan berita-berita yang kayak gitu, nanti saya tuh nggak ada bahan obrolan sama teman-teman kayak gitu Pak. Oke. Nah, teman-teman, ternyata banyak ya faktor penyebabnya. Tapi tadi ada yang menarik kalau saya tarik benang merahnya dari teman-teman itu, bahwa sekarang itu sudah zamannya gitu. Handphone menjadi suatu hal yang tidak bisa lepas dari tangan, termasuk dalam pembelajaran. Tapi tentunya saya kira menurut teman-teman ini, apakah itu sesuai dengan aturan atau tidak? Karena kan belajar ya tentunya harus belajar gitu saat mengikuti proses pembelajaran, bukan malah bermain HP. Nah, kira-kira menurut teman-teman bagaimana terkait dengan hal itu? Apakah itu memang sesuai atau tidak? Kalau tadi menurut Mas Robert, ya itu kan sudah masanya, sudah zamannya gitu, tidak bisa lepas dari HP. Gimana menurut teman-teman? Saya memberi pendapat Pak. Sebenarnya enggak sih Pak, enggak sesuai karena kan jadi nggak fokus juga di Ya. kelas kayak gitu, lebih fokus ke HP. Hmm. Terus juga ya jadinya nggak ada interaksi sama teman-teman yang lain juga karena lebih suka main HP gitu. Jadi kayak ada yang berubah aja gitu yang aneh. Oke. Yang lain bagaimana? Saya Pak, Oke. Gimana Mbak Fitri? ya sependapat juga karena itu kurang sesuai ya Pak. Ketika kita sedang berada di kelas, sedang proses pembelajaran, sibuk main HP, sibuk scroll yang nggak penting, kadang ya itu tuh bakalan nggak fokus kita untuk merhatiin gurunya apa yang disampaikan, kita nggak tahu, jadinya nggak paham. Jadinya bisa menurun juga Pak prestasi belajarnya. Oke. Kalau Mas Robert ada pendapat? Ya sama sih sebenarnya kayak dari Nuri sama dari Fitri itu Pak. Ya kalau misalkan kita ngomongin aturan ya nggak boleh gitu kan. Cuman ya mau gimana ya Pak, soalnya kan kadang di kelas juga kan bete gitu kan. Jadi butuh refreshing kayak gitu. Tapi ya secara aturan ya emang nggak boleh. Oke, teman-teman, saya kira sudah sadar gitu bahwa itu menyalahi aturan, tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan sekolah, karena dalam proses pembelajaran tentunya siswa harus mengikuti pembelajaran. Nah, sekarang tadi sedikit-sedikit teman-teman sudah mengungkapkan dampak dari teman-teman itu menggunakan handphone di saat pembelajaran. Nah, kiranya dampak apa lagi kira yang teman-teman rasakan gitu akibat dari tidak fokus saat mengikuti pembelajaran gitu, banyak main HP dan sebagainya. Kiranya dampak apa yang sudah teman-teman rasakan saat ini? Saya Pak, Gimana Mbak Fitri? jadi dengan intensitas yang cukup sering ya Pak ya, saya memainkan ponsel di dalam kelas, jadi tuh saya tuh merasa kurang interaksi gitu Pak sama teman-teman. Jadi kayak lebih ke individualis. Oke, kalau yang lain? Saya Pak, kalau saya lebih ke ini Pak, apa namanya, belajar. Jadi kan saya kan sebelumnya tuh suka ikut lomba-lomba gitu Pak. Nah terus kan kalau lomba kan saya lombanya lomba olahraga gitu, Ya. main basket gitu. Nah sering kan ada latihannya, tapi karena emang latihannya biasanya tuh pagi gitu, terus saya kalau malam itu tuh begadang main game, jadi paginya tuh saya kayak kurang tidur, akhirnya kan gak semangat gitu. Nah akhirnya kan saya yang biasanya ikut kejuaraan dan bisa menang 3 besar terus kok sekarang jadi nonton gitu. Ya mungkin itu sih kalau yang saya rasain. Oke, kalau Mbak Nuri? Kalau saya mungkin sebenarnya gak jauh beda sama Mas Robert, cuman mungkin bedanya kalau saya di
pelajaran biasa gitu Pak, karena kan saya tuh nggak fokus. Terus gara-gara hal itu tuh saya juga jadi bingung kalau ada tugas, bingung kerjanya gimana. Kalau ada ulangan harian juga, saya tuh nilainya suka jelek. Nah akhir-akhir ini tuh emang jadi kayak nurun banget gitu Pak, nilainya tuh semakin naik kelas tapi semakin turun nilainya kayak gitu. Oke, ternyata teman-teman dampaknya itu, teman-teman sadar nggak akan dampaknya itu? Sadar Pak. Yes. Sadar. Sadar Iya. Pak, karena emang saya tuh suka ngerenung, kok saya jadi gini kenapa ya kira-kira gitu. Teman-teman sudah sadar ya, tapi itu dampaknya itu ternyata Mbak Nuri terganggu dalam akademik, kalau Mas Robert dalam non akademik, dalam olahraga, Mbak Fitri dalam hubungan komunikasi dengan sosial ataupun dengan keluarga seperti itu. Iya. Nah kalau begitu teman-teman sudah sadar akan bahwa itu dampaknya besar. Kiranya apa yang teman-teman inginkan untuk saat ini? Apakah teman-teman ingin merubah perilaku itu, ataukah teman-teman ingin lepas dari itu? Mungkin bagaimana teman-teman? Apa yang teman-teman inginkan untuk saat ini? Ya, oh ya, dulu ya. Saya dulu nih. Mungkin Mas Robert dulu Pak. Ladies first Pak. Oke. Oke, yang saya inginkan sih Pak untuk saat ini, saya kan sering memegang konsen dalam kelas, dan dampaknya itu saya kayak kurang berinteraksi sama orang lain gitu, siapapun itu. Yang saya inginkan tuh, kan saya ngecek HP itu gosip ya Pak, dalam artian kan itu kan negatif. Nah jadi tuh saya tuh pengen merubah pola pikir gitu Pak. Oke. Ngapain sih saya mencari tahu tentang hal yang negatif kayak gitu, yang kurang bermanfaat untuk diri kita sendiri. Jadi saya tuh pengen mencoba untuk mengurangi gitu Pak. Mungkin lebih ke hal-hal yang positif tentang belajar gimana, tapi bukan pada saat jam pelajaran gitu Pak. Oke, yang lain? Ya saya Pak. Kalau yang saya mau ya berubah gitu kan, bisa biar jadi diri saya yang kayak yang sebelumnya gitu. Tapi emang saya tuh suka mikir kok kayaknya susah banget gitu. Terus coba buat kayak ngelakuin apa-apa tuh ya bingung lah gitu kan. Tapi ya sebenarnya mah ya saya pengen berubah gitu. Oke, kalau Mbak Nuri? Kalau saya mungkin sebenarnya nggak jauh beda ya sama Mbak Fitri sama Mas Robert. Saya juga pengen mengurangi, terus kayak pengen balik lagi ke di masa-masa saya gak main HP gitu. Nah soalnya kan kayak dampaknya tuh kerasa banget sekarang. Nah saya juga udah pernah coba juga buat kayak gak main HP gitu Pak di kelas, kayak malah kebingungan gitu, fokus juga enggak, tapi kayak tangan saya tuh kayak pengen buru-buru pegang HP gitu loh Pak. Makanya tapi saya udah beberapa kali coba, tapi kayak perubahannya tuh karena balik lagi ya Pak kayak gitu. Jadi ya kayak gitu. Oke, saya kira semuanya itu sama, ingin merubah, ingin kembali seperti semula, Iya. ingin akademiknya bagus lagi, non akademik dan hubungan interpersonal. Nah, lalu saya ingin bertanya, apa yang sudah teman-teman lakukan untuk keluar dari itu? Apakah ada yang sudah teman-teman lakukan? Saya Bapak. Gimana Pak Nuri? Yang barusan juga saya udah sebutin ya Pak, saya juga udah pernah coba buat nggak pegang HP gitu di kelas. Sebenarnya awalnya tuh saya juga masih bisa fokus ya Pak, kayak ya udah deh disimpan dulu. Tapi kan karena saya kan itu keinginan saya sendiri ya Pak. Jadi kadang ada buka lagi kayak gitu. Tapi beberapa kali udah dicoba. Tapi kadang juga perasaannya jadi kebingungan gitu kan, karena kayak udah kebiasaan main HP terus tiba-tiba disimpan tuh kayak kok ada yang hilang kayak gitu sih Pak. Kalau yang lain? Saya Pak. Jadi yang sudah saya lakuin tuh ini Pak, saya tuh memperbaiki tujuan saya belajar, tujuan saya sekolah tuh ngapain gitu Pak. Ketika kita sudah kuat dengan tujuan kita sendiri, udah berkomitmen, pasti kita insya Allah bisa mengurangi gitu Pak penggunaan HP di dalam kelas. Oke, kalau saya lebih ke minta tolong sama teman sih gitu. Jadi saya tuh kurang kontrol dirinya Pak gitu. Jadi kayak saya sering bikin target, pokoknya saya harus lepas gitu kan. Tapi saya kalah sama diri saya sendiri gitu. Jadi kan saya
pikir kayak saya butuh temen nih gitu, temen yang emang bener suportif gitu. Akhirnya saya ya minta tolong teman kalau misalkan saya atau kalau misalkan di dalam rumah itu kakak atau adik saya gitu kan. Nah, atau kalau ada jam latihan, saya minta tolong teman saya buat jemput saya ke rumah dan paksa saya buat ninggalin HP gitu. Itu yang menurut saya. Oke, kalau begitu mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu kepada teman-teman yang lainnya. Saya Pak, Oke, gimana? saya ingin bertanya kepada Mbak Nuri. Oke, silakan gimana? Mbak Nuri izin bertanya. Tadi kan Mbak Nuri udah menjelaskan bahwa ketika Mbak Nuri bermain sosial media itu merasa ketemu teman online gitu ya Mbak. Apakah itu setiap Mbak Nuri memainkan ponsel, apakah selalu berinteraksi, maksudnya chattingan atau telepon atau video call, atau hanya scroll untuk mengetahui kabar hari ini kayak gitu? Kalau misalnya lagi di kelas sih kayak cuma scroll doang. Karena kan teman saya juga lagi sekolah juga kan. Nah paling nanti kan habis pulangnya baru kayak chatan intens kayak gitu. Tapi kalau misalnya lagi di kelas sih cuma kayak scroll doang. Kayak biasa kan kayak sering gitu loh di Twitter banyak berita-berita kayak gitu. Oke, berarti Mbak Nuri itu menemukan kebahagiaan gitu ya? Oke, yang lain mungkin? Saya Pak mau nanya ke Mbak Fitri. Oke. Emang kalau misalkan nyari gosip-gosip kayak gitu tuh biasanya yang dicari tuh apanya sih, sensasi apa sih sebenarnya yang dicari tuh, makanya bikin seneng gitu. Jadi ketika saya bermain HP gitu kan, saya pengen tahu nih hari ini nih ada kabar yang apa gitu, yang panas tuh apa, gosip-gosip hari ini tuh kenapa? Karena saya tuh nggak mau ketinggalan sama teman-teman gitu Pak, obrolannya tuh teman-teman juga soalnya sama suka ngegosip, jadi kalau saya nggak cari tahu tuh saya nggak bisa ngobrol sama mereka. Nggak nyambung. Iya gitu Pak. Oke, kalau yang lain? Saya mau tanya ke Mas Mas Robert. Oke, silakan. Kan tadi bilang Mas Robert itu kayak pengen balik lagi ke yang sebelumnya kayak gitu, karena kan mengganggu tidur dan sebagainya. Emang Mas Robert kenal main game-game gitu tuh dari siapa sih? Kok bisa saya jadi suka banget nih main game kayak gitu? Iya, dari temen. Awalnya kan saya tuh punya dua sahabat nih, berarti bertiga sama saya. Nah, awalnya semuanya tuh gak suka main game, tapi satu-satu tuh suka main game, dan saya tuh sisa cuman saya sendiri nih yang gak main game. Saya tuh bertahan biar gak main game, dan tapi kayak kalau ketemu sama mereka tuh mereka pada main game berdua, ya saya kan bingung mau ngapain gitu ya. Akhirnya saya coba ajarin saya dong main game gitu kan, gimana caranya biar jadi gamer gitu kan, biar bisa kayak kalian main secara virtual, main bareng-bareng. Nah awalnya nyoba-nyoba kayak gitu, awalnya pengen, terus nyoba-nyoba, ya akhirnya senang juga gitu. Jadi dari teman sih pengaruhnya. Karena ya tadi zaman sekarang tuh apa sih, orang-orang lagi bareng aja tuh malah main game gitu kan, atau apa ya, sayanya dikacangin gitu. Jadi saya ngobrol cerita apa nggak didengerin, jadi ya udah gitu kan, saya juga ikut masuk aja ke sana. Oke, begitu teman-teman. Apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Mas Robert, saya ingin bertanya, kan tadi Mas Robert kan ya suka main game gitu sama teman-teman. Apakah Mas Robert tuh juga pernah di titik yang mengikuti turnamen yang dapat uang sehingga Mas Robert tuh kecanduan terus kayak gitu? Justru ngabisin uang ini gitu. Jadi kayak ngabisin uang buat paket data, dan kadang kan buat main-main kayak gitu kan kita harus ada yang dibeli gitu kan, ada yang dibayar, dan saya ya nggak bakat sih. Mungkin teman-teman saya banyak yang ikut turnamen lomba-lomba kayak gitu, tapi kalau saya nggak ikut lomba-lomba kayak gituan gitu, karena saya lebih senangnya ikut lomba fisik gitu kan, kayak main basket di olahraga atau apa gitu. Itu sih. Oke, masih ada yang ingin ditanyakan? Oke. Cukup. Oke, nah teman-teman, saya tadi dari diskusi teman-teman menarik sekali, ada yang ternyata Mbak Nuri sudah melakukan langkah seperti berusaha untuk tidak megang handphone. Mas Robert dengan menyuruh temannya jemput saya untuk keluar supaya tidak megang handphone. Mbak Fitri dan
untuk mengalihkan. Nah, dari perilaku, dari kegiatan atau langkah-langkah yang telah teman-teman lakukan itu, apa yang teman-teman dapatkan? Apakah itu mendukung keinginan teman-teman tadi ingin merubah, Mbak Anuri ingin semuanya lah, hampir semua ingin merubah perilaku itu, ingin kembali seperti semula, bisa berprestasi lagi, bisa hubungan interpersonalnya bagus lagi. Nah, apakah itu mendukung keinginan teman-teman atau bahkan malah lebih menjauhkan teman-teman dari keinginan teman-teman saat ini gitu? Saya Pak. Oke, gimana? Jadi dengan apa yang saya lakukan saat ini, tadi kan saya mencoba untuk mengubah pola pikir dan komitmen dengan tujuannya gitu Pak. Menurut saya itu sejalan dan saya sudah rasakan sendiri gitu. Terlebih juga dukungan dari orang tua gitu Pak. Jadi kayak orang tua tuh nyuruh kamu sebagai siswa ya harus belajar gitu. Kamu harus fokus sama tujuan kamu. Jadi itu tuh mengubah mindset saya gitu Pak. Jadi saya sudah berkurang gitu bermain HP saat tugas. Sudah berkurang. Kalau yang Mas Robert dan Mbak Nuri? Saya Pak, ya awalnya tetap sih Pak berat kan, karena nyoba di awal kan masih berat kayak. Nah saya itu minta tolong ke teman buat jemput dan maksa saya buat lepasin HP itu juga kan. Saya milih temennya yang kira-kira itu siapa gitu. Ya. Nah yang bisa. Tapi alhamdulillah teman saya bisa tegas Pak gitu. Kalau misalkan sedikit aja saya ngambil HP gitu kan, langsung gitu kan, misalnya lagi makan bareng atau apa gitu kan, ditarik HP-nya, udah simpen atau apa gitu. Ya alhamdulillah awalnya berat, tapi lama-lama karena emang sering kayak gitu kan, jadi udah terbiasa gitu. Walaupun awalnya gatel-gatel kayak nggak pengen megang gitu, tapi lama-lama ya udah nggak gatel lagi gitu kan. Kalau Mbak Nuri? Kalau saya sih, kalau mendekatkan ke tujuan saya tadi ya Pak, karena kan saya mengurangi itu tidak main handphone pas lagi di kelas. Cuman mungkin ada beberapa yang harus diperbaiki ya konsistensinya gitu. Berarti saya harus lebih konsisten lagi biar saya kembali ke semulanya juga ya lebih cepat lagi kayak gitu. Oke, nah teman-teman, Mbak Nuri masih butuh konsistensi. Mbak Fitri, apakah saat ini sudah konsisten atau memang sudah berkurang drastis atau bagaimana? Alhamdulillah sudah konsisten sih Pak. Apa ya, sudah konsisten. Kalau Mbak Azmi, Mas Cukup, Robert? cukup konsisten gitu kan, walaupun kadang oleng dikit gitu, tapi ya alhamdulillah kalau di presentasi ini adalah 80% ya saya udah bisa gitu kontrol. Oke, kalau begitu teman-teman, kiranya menurut teman apakah perlu menyusun program supaya teman-teman itu lebih, kalau Mbak Nuri supaya lebih konsisten lagi, kalau Mbak Fitri dan Mas Robert supaya bisa lebih itu tuh bertahan menetap lebih lama gitu. Kiranya buat teman-teman perlu kita bikin program masing-masing atau tidak? Perlu, kalau saya perlu Bapak. Perlu. Kalau Mas Robert? Iya perlu Pak. Oke, kalau teman-teman merasa perlu, saya ada lembar atau lembar kerja yang akan membantu teman-teman untuk bisa lebih memudahkan, dan tentunya segala sesuatu itu harus ditulis supaya kita lebih ingat gitu. Iya. Nah, ini bisa dibaca dulu. Nah, jadi teman-teman itu di poin pertama itu silakan teman-teman supaya lebih ingat itu teman-teman tuliskan tadi keinginan teman-teman itu apa yang sudah kita bahas. Yang poin kedua itu apa yang sudah teman-teman lakukan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan teman-teman. Dan yang poin ketiga itu terkait dengan apa yang sudah teman-teman dapatkan dari perilaku yang sudah teman-teman lakukan itu, apakah mendukung atau malah lebih menjauhkan. Nah, yang poin keempat itu terkait dengan menurut teman-teman kiranya langkah seperti apa yang harus teman-teman laksanakan untuk tadi Mbak Nuri supaya lebih konsisten, Mas Aji, Mas Robert supaya lebih bertahan menetap lagi, begitupun dengan Mbak Fitri. Nanti pada tahap perencanaan itu nanti kita evaluasi bareng-bareng apakah perencanaan itu bisa diwujudkan secara cepat, nyata ataupun untuk saat ini gitu. Dan dapat dipahami teman-teman?
Iya. Bisa Pak. Oke, silakan. Mungkin teman-teman bisa menuliskannya. Oke, teman-teman, gimana? Sudah Pak. Sudah? Oke, teman-teman, jika sudah, mungkin itu bisa teman-teman tambahkan lagi nanti di rumah, karena mengingat kita keterbatasan waktu sesuai dengan kesepakatan kita di awal, kita akan 30 sampai dengan 45 menit dan kiranya kita akan segera berakhir. Jadi untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan evaluasi yang sudah teman-teman tuliskan. Begitu teman-teman? Iya Pak. Mungkin untuk hari ini saya cukupkan. Terima kasih teman-teman. Kiranya kita akan bertemu seperti biasa di minggu depan hari ini dan jam yang sama. Iya Pak. Oke, kalau begitu saya ucapkan kembali lagi terima kasih kepada teman-teman sudah bersedia hadir, dan semoga di pertemuan minggu depan kita bisa bertemu dengan keadaan sehat walafiat. Saya akhiri teman-teman, selamat mengerjakan itu, selamat memikirkan ulang program yang cocok. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, saya awali, saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman sekarang? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Sepertinya sekarang lebih ceria dari Iya, Pak. pertemuan sebelumnya ya. Iya, salah Pak. Oke teman-teman, saya senang sekali kita bisa bertemu kembali setelah 7 sesi ke belakang, 7 pertemuan ke belakang. Kita banyak bercerita, banyak mengobrol dengan teman-teman, berdiskusi, sangat menarik sekali. Nah teman-teman, mungkin saya rasa ini adalah pertemuan terakhir dari sesi kita, karena saya rasa teman-teman sudah berhasil dengan keinginan teman-teman, mewujudkan keinginan teman-teman. Nah sekarang mungkin di pertemuan sebelumnya kita sudah banyak membahas terkait dengan bagaimana teman-teman itu yang pertamanya tidak bisa lepas dengan handphone, terus teman-teman akhirnya dengan keinginan teman-teman yang sangat luar biasa dan juga diskusi saran-saran dari teman-teman yang lainnya, saya lihat teman-teman sekarang sudah bisa mulai mengurangi. Bahkan ada yang kemarin Mas Robert di kejuaraan sudah bisa kembali lagi juara. Selamat Mas Robert atas juaranya. Mungkin teman-teman Mbak Nuri bisa lagi 2 minggu lagi ujian akhir semester. Mbak Nuri bisa semoga bisa lebih bagus lagi. Mbak Fitri semoga bisa lebih baik lagi. Nah kalau begitu, karena ini pertemuan terakhir, saya ingin meminta teman-teman untuk menyimpulkan apa yang sudah teman-teman dapatkan di 7 pertemuan ke belakang. Dari mulai kita berkenalan, awal mula teman-teman malu-malu dan tidak akrab, hingga kita bisa ngobrol banyak gitu. Sampai saat ini terakhir, apa yang bisa teman-teman simpulkan atau teman-teman dapatkan? Silakan. Saya Bapak. Mbak Nuri. Dari awal kan kita juga semuanya pada pengen berubah ya Pak. Ya. Terus saya juga merasa senang banget gitu. Dan alhamdulillahnya sekarang udah semakin membaik. Saya juga udah nggak bawa lagi handphone di kelas kayak gitu. Saya selalu simpan di tas kayak gitu. Nah terus hal itu juga berkat dukungan dari teman-teman, karena teman-teman di sini juga kita saling support, terus saling ngasih saran juga apa sih yang harus dilakuin gitu kalau hal ini juga berhasil dan lain sebagainya. Dan itu tuh membantu saya sekali. Terus sekarang juga saya merasa lebih percaya diri gitu sama nilai-nilai saya. Udah beberapa juga udah saya perbaiki kayak gitu. Dan saya juga nanti buat ujian, bentar lagi kan mau ujian semester ya Pak. Itu tuh saya nggak sedeg-degan sebelumnya, kayak aduh kayaknya saya bisa nih untuk semester kali ini, nggak akan kayak seperti sebelum-sebelumnya. Mungkin seperti itu Bapak.
Kalau Mbak Fitri atau Mas Robert? Kalau saya sendiri, alhamdulillah saya juga udah konsisten gitu Pak, berkat kegiatan yang sebelum-sebelumnya juga, berkat saran dari teman-teman, motivasi dari Bapak juga. Saya sudah tidak membawa handphone lagi ke dalam kelas pada saat pembelajaran juga. Saya alhamdulillah sudah sangat terfokus gitu Pak pada tujuan saya, yaitu saya harus sukses, saya harus fokus belajar, saya harus jadi anak yang pintar. Alhamdulillah sudah terlaksana Pak. Oke, kalau Mas Robert? Ya Pak, jadi kegiatan ini benar-benar manfaat banget gitu loh Pak buat kehidupan saya. Ada teman-teman yang suportif, ada Mbak Fitri, ada Mbak Nuri gitu kan. Dan saya juga bisa comeback ke diri saya yang sebelumnya juga. Ini kan berkat kegiatan ini, dan pastinya ya berkat orang-orang yang memang membantu saya juga, teman saya, orang tua saya gitu kan, terus dan lain-lain sebagainya. Alhamdulillah saya walaupun awalnya tertatih, tapi ya endingnya saya bisa berdiri dengan tegak gitu, jalan menuju masa depan. Nah teman-teman, saya senang sekali teman-teman bisa mewujudkan apa yang teman-teman inginkan, yaitu kalau secara garis besar kembali kepada diri teman-teman yang sebelumnya, yaitu bisa berprestasi dan bisa menjalin hubungan dengan baik lagi. Nah teman-teman, saya sangat senang sekali. Nah kiranya sebelum kita akhiri pertemuan ini, adakah yang ingin teman-teman sampaikan kepada saya ataupun kepada teman-teman yang lainnya? Saya Pak. Oke, mungkin gimana? Saya ingin mengucapkan terima kasih sebelumnya kepada Pak Diki gitu kan, telah membimbing kami semua. Tentunya kegiatan kita ini sangat penting ya Pak, apalagi yang berhubungan dengan belajar gitu Pak. Belajar, dan tidak kalah penting juga kita harus memiliki komunikasi yang baik dengan orang sekitarnya. Ketika kita sering bermain HP, pasti kita lupa gitu kan dengan sekeliling kita, yang harus diperhatiin dan kewajiban yang harus dikerjain kayak gitu Pak. Ya alhamdulillah teman-teman juga sangat aktif gitu dan saling membantu gitu Pak untuk memberikan pendapat gimana sih caranya biar berubah, biar bisa mengurangi gitu. Jadi kegiatan kita pada hari ini dan kemarin-kemarin juga bisa mengubah pola pikir gitu Pak, bisa mengubah tujuan kita tuh, oh ternyata tujuan kita tuh sama gitu, kayak gitu. Oke, kalau yang lain? Saya lupa. Mungkin sama juga. Saya juga berterima kasih pada Bapak udah ngumpulin kita bersama-sama di sini, kita menyelesaikan masalah yang mungkin terbilangnya mirip-mirip gitu, meskipun emang faktornya kita emang beda-beda ya Pak. Saya juga berterima kasih pada teman-teman semua udah saling mendukung, saling support kayak gitu, memberikan saran-saran. Saya harap juga teman-teman bisa terus seperti ini gitu untuk selanjutnya, biar bisa jadi siswa yang berprestasi kayak gitu. Tak lupa juga saya juga berterima kasih sama diri saya sendiri karena udah mau berkomitmen gitu dengan keinginan saya, sehingga sekarang ternyata luar biasa sekali gitu perubahannya yang saya rasain. Mungkin seperti itu Bapak. Kalau Mas Robert? Ya, saya tadi sama terima kasih buat Bapak udah mau sabar gitu kan ngadepin tingkah kita yang ini gitu kan. Terus buat teman-teman juga yang udah saling support, dan ya harapannya lebih ke ya mudah-mudahan setelah ini kita bisa lebih positif lagi lah gitu kan. Mbak Nuri, Mbak Fitri, saya sendiri, Bapak dan semuanya gitu. Oke, kalau begitu saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bisa mengikuti kegiatan ini dengan lancar, bisa aktif dalam proses kegiatannya, dan bisa selalu menjaga rahasia apa yang kita diskusikan sampai akhir ini gitu. Nah teman-teman, mungkin itu untuk pertemuan hari ini sebagai akhir dari sesi kita dari awal sampai akhir. Semoga teman-teman, saya doakan bisa selalu berprestasi, selalu menjadi pribadi yang tangguh dan pantang menyerah. Amin. Dan semoga cita-cita teman-teman bisa dicapai dengan baik. Amin. Oke, kalau begitu teman-teman,
tentunya walaupun kegiatan ini berakhir sampai di sini, tapi ruang BK masih terbuka untuk teman-teman. Dan jika teman-teman sungkan datang ke ruang BK, karena teman-teman sudah punya nomor WhatsApp saya, teman-teman bisa menghubungi saya juga jika ada yang ingin dikonsultasikan atau dibicarakan. Kita bisa ngobrol banyak waktu teman-teman di luar kegiatan hari ini. Begitu teman-teman? Ya. Apakah kita bisa cukupkan atau kita bisa akhiri untuk sesi kegiatan kita? Oke, bisa Bapak. Bisa Pak. Oke, kalau begitu teman-teman mungkin saya cukupkan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan tetap semangat teman-teman. Dan mungkin supaya lebih berkah, kita tutup dengan berdoa. Ada yang ingin memimpin berdoa? Saya Bapak. Silakan Mbak Nuri. Sebelum kita menutup kegiatan ini, alangkah baiknya kita menutupnya dengan berdoa. Berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mbak Nuri. Kalau begitu, karena sudah ditutup dengan berdoa, mungkin saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tetap semangat teman-teman. Siap. Makasih Pak. Terima kasih, Bapak.